Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi pada channelnya Sobat-Sobat Si Aba. Di sini kami akan membahas materi yang berjudul peranan komunikasi dalam dunia bisnis. Oke, untuk mempersingkat waktu, sebelumnya perkenalkan nama saya Nurtia Stuti Kamtani Putri dari Program Studi Manajemen Universitas Islam Syekh Yusuf, dan rekan saya. Kenalkan, nama saya Alfian Aulia dari Program Studi Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Syekh Yusuf. Oke, narasumber kita pada siang hari ini yaitu Bapak Abdul Hasani selaku dosen mata kuliah Komunikasi Bisnis. Langsung aja ke pertanyaannya ya Pak ya. Bagaimana sih Pak cara menyesuaikan strategi komunikasi untuk menghadapi perbedaan budaya dalam bisnis global? Oke, yang pertama tentu kita harus pilah-pilah dulu ya inti dari pertanyaan tadi. Ya, apa yang menjadi peranan komunikasi itu pastinya akan tergantung apa yang jadi sasarannya, ya kan? Sehingga nanti bisa kita lihat sesuai nggak peranan yang dijalankan dalam komunikasi dengan sasaran yang dicapai. Untuk itu barangkali pertama kali kita harus kembali mengingat ada teori komunikasi yang disampaikan oleh Harold Laswell yang mengatakan bahwa komunikasi itu adalah who says what to whom, with what channel and with what effect. Jadi yang pertama, siapa mengatakan apa? Berarti ketika kita melihat peranan satu komunikasi, tentu kita harus definitif jelas dulu siapa mengatakan apa. Dalam bisnis itu banyak pihak bisa mengatakan apa kepada pihak lain. Katakanlah seorang produsen atau seorang trader yang ingin menyampaikan pesan-pesan promonya. Oke, bisa juga dari suatu company ingin menyampaikan pesan kepada para distributornya, atau bisa juga konsumen yang menyampaikan keluhan kepada pedagangnya. Ya, jadi siapa mengatakan apa? Kalau distributor mengatakan di hadapan para retailer, tentu dia berharap bahwa semua retailer akan bisa memaksimalkan penjualan dengan cara-cara yang sebaik mungkin. Kalau seorang konsumen mengatakan kepada pedagang, tentu dia bisa mengatakan apakah produk yang dia terima dari pedagang tersebut memuaskan atau ada komplain-komplain kekecewaan yang harus dimengerti oleh si pembeli. Bisa juga kalau misalnya produsen itu mengatakan sesuatu kepada calon mitranya, ya. Jadi siapa mengatakan apa kepada siapa? Produsen mengatakan apa kepada retailer, ya. Perusahaan mengatakan apa kepada distributor, konsumen mengatakan apa kepada pedagang, atau sebaliknya pedagang mengatakan apa kepada konsumennya, gitu ya. Nah, itu syarat pertama. Yang kedua dari Laswell ini mengatakan melalui channel apa, karena setiap saluran itu memiliki kekuatan dan kelemahannya masing-masing. Ya kan, kalau misalnya dalam suatu pertemuan face to face, mungkin yang perlu diperhatikan adalah kualitas dari sound systemnya, ya. Terus kemudian kesiapan dari presenternya, terus kemudian juga ketersediaan dari produk-produk yang akan dijadikan sampel untuk dibahas. Nah, ya, jadi siapa mengatakan apa, dengan channel apa, tujuannya apa? Ya tujuannya apa? Tujuannya kembali lagi tadi, jadi yang mengatakan itu siapa, kepada siapa, terus kemudian persiapannya apa, sehingga tujuannya bisa dilihat. Tentu kalau misalnya seorang produsen kepada retailernya, ya tentu tujuannya adalah mengingatkan si retailer untuk bekerja optimal supaya terjadi peningkatan pembelian, ya kan. Dari seorang konsumen kepada pedagang, tentu tujuannya adalah supaya keluhan-keluhannya didengar. Dari seorang pedagang kepada konsumen, tentu dia ingin dagangannya dibeli dan sebagainya. Yang perlu diperhatikan tentu adalah bagian yang terakhir dari teori Laswell tadi, yaitu with what effect.
dari sini kita akan melihat setelah si produsen menyampaikan pesannya, setelah si suatu perusahaan menyampaikan pesannya, si pedagang menyampaikan pesannya, konsumen menyampaikan pesannya, with what effect, dalam arti kira-kira dia melihat setelah disampaikan pesan itu efeknya apa? Apakah benar efek yang dilihat itu sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai? Ya, kalau terjadi kesesuaian antara pesan, tujuan dengan respon atau efek dari pesan komunikasi, itu boleh dikatakan komunikasinya berhasil tentunya ya. Oleh karena itulah maka mungkin dalam hal ini ya Anda bisa lihat ChatGPT ya, dipersiapkan. Sebenarnya kegagalan komunikasi itu seringkali disebabkan oleh hal apa? Penyebab kegagalan di komunikasi gitu. Apa saja sih yang menjadi penyebab kegagalan di komunikasi? Atau sebaliknya, artinya bisa menanyakan faktor apa yang menunjang suksesnya komunikasi, dan kegagalannya kalau ini yang menunjang suksesnya apa gitu. Apa dapat nggak? Ya, apa? Nah, jadi untuk di sini ada beberapa penyebab kegagalan dari komunikasi. Yang pertama yaitu kesalahpahaman atau interpretasi yang salah. Yang kedua, kurangnya kejelasan dalam penyampaian pesan. Yang ketiga, gangguan atau interferensi. Yang keempat, kurangnya pendengaran aktif. Kelima, perbedaan budaya atau latar belakang. Yang enam, emosi dan stres. 7, kurangnya feedback. Yang ke-8 yaitu perbedaan gaya komunikasi. Itu adalah hal-hal yang menyebabkan suatu komunikasi menjadi gagal. Berarti antara pihak A dengan pihak B itu melihat efeknya, itu kita bisa mengukur ya, mengukur apakah yang kita sampaikan itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kadang-kadang kita mengharapkannya A tapi nggak tahunya responnya jadi B, kan beda, nggak sesuai dengan respon yang kita harapkan. Itu berarti kita harus tahu juga sebenarnya kalau kita tahu hal-hal yang menyebabkan kegagalan, maka semestinya kita tahu juga yang menyebabkan keberhasilan itu apa. Oke, di sini ada beberapa yang menyebabkan keberhasilan dalam komunikasi bisnis, yaitu pertama kejelasan dalam pesan, yang kedua itu memiliki media yang tepat, yang ketiga itu keterbukaan dan transparan, yang keempat yaitu kemampuan mendengar yang aktif, yang kelima bahasa yang relevan dan profesional. Oke, berarti kan kita kembali kepada teori komunikasi yang sejak awal perkuliahan sudah saya sampaikan, yaitu komunikasi adalah satu proses ya, dari satu pihak kepada pihak yang lain ya, dengan cara tertentu dan dengan tujuan tertentu, di mana di dalamnya ada unsur-unsur, paling tidak ada 7 nih. Yang pertama, unsur yang pertama adalah adanya komunikator. Komunikator adalah penyampai pesan, ya kan? Komunikator ketika dia mau menyampaikan pesan, maka di dalam otak itu berlangsung suatu proses untuk melakukan encoding, yaitu memilah dan memilih pesan apa yang ingin dia sampaikan kepada komunikannya. Nah, setelah dia memilah dan memilih suatu pesan, dia merumuskan pesan yang dianggap efektif. Tentu dia harus memilih medianya, melalui media apa? Apakah media langsung, atau melalui chat, atau melalui video call, atau melalui video di YouTube, atau melalui iklan dan sebagainya. Itu berarti bicara tentang media. Lalu tentu yang harus kita ketahui adalah siapa itu yang menjadi komunikan atau penerima pesan kita. Ini pengetahuannya sangat penting, sebab kalau misalnya kita gagal memahami siapa komunikan, maka sangat mungkin apa yang kita ingin sampaikan menjadi bias, menjadi tidak tepat sasaran gitu ya. Nah, dari komunikan ini akan kita lihat efeknya apa, feedback dari mereka kepada kita sebagai penyampai pesan itu apa. Apakah mereka menerima, apakah mereka menolak, apakah mereka senang atau mereka tidak senang, lalu akan kelihatan. Nah, berdasarkan apa feedback yang kita terima ya, maka kita akan kembali lagi melakukan pesan ulang. Oke, jadi kalau kita lihat unsurnya, 1 komunikator ya, 2 encoding, 3 adalah pesannya sendiri, 4 adalah media ya kan,
5 kemudian decoding, yaitu si komunikan bagaimana dia menerima pesannya. Baru kemudian yang keenam adalah feedback atau respon dari dia selaku penerima pesan. Yang ketujuh adalah hal-hal apa yang kira-kira mengganggu komunikasi menjadi tidak lancar. Ya, misalnya kita saat ini lagi berdiskusi lalu kemudian hujan lebat sehingga suaranya kedengeran, itu noise namanya, ya kan? Atau ada suara dari mana, ada suara motor yang lewat, suara klakson atau suara tahu bulat, itu juga noise itu, ya. Di mana-mana itu ada tahu bulat, ya kan? Nah, itu menjadi noise. Nah, bagaimana kita memahami sehingga nanti kita kembali melakukan encoding untuk memperbaiki atau meningkatkan atau mengurangi dari pesan kita. Pada akhirnya pesan itu akan berjalan menjadi suatu hal yang sifatnya berulang-ulang, ya, sehingga kita menjadi suatu dialog. Kembali kepada kita omongan semula bahwa kadang-kadang salah satu noise adalah budaya. Ya kan, kita berkomunikasi dengan orang yang berbeda budaya. Kira-kira apa sih penyebab dari budaya yang bisa membuat gagalnya komunikasi? Komunikasi gagal gara-gara budaya yang kayak apa gitu. Lalu bagaimana kita melakukan adaptasinya gitu. Ya, adaptasi terhadap budaya yang berbeda. Jadi ya teman-teman, kembali lagi kita ingin menyampaikan, kita ingin mengatakan bahwa dengan ada aplikasi yang disediakan dalam dunia digital modern, ini sebenarnya banyak hambatan dalam komunikasi bisa kita atasi dengan langsung. Kita bisa menanyakan langsung, termasuk komunikasi dengan budaya dan bahasa yang berbeda. Apa faktor budaya yang bisa menjadi orang gagal? Nah, di sini ada kegagalan komunikasi yang disebabkan oleh perbedaan budaya seringkali terjadi dalam interaksi antara individu atau kelompok yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Beberapa penyebab utama kegagalan komunikasi budaya yaitu yang pertama perbedaan bahasa, yang kedua perbedaan nilai dan keyakinan, yang ketiga gaya komunikasi yang berbeda, dan yang keempat perbedaan dalam protokol sosial dan etika. Oke, jadi ada unsur-unsur budaya selain bahasa yang juga menyebabkan kegagalan di dalam suatu komunikasi. Karena itulah kita ingin tahu juga yang menyebabkan suatu komunikasi itu berhasil karena dorongan budaya apa itu? Berikut ada langkah singkatnya ya untuk melakukan adaptasi komunikasi yang berbeda itu. Yang pertama itu kenali audiens, pahami latar belakangnya, budaya, terus preferensi komunikasi mereka. Yang kedua itu ada menyesuaikan gaya komunikasinya. Kemudian selanjutnya ada gunakan bahasa yang sederhana, hindari istilah teknis atau slang yang tidak familiar, ya slang bagi para audiensnya. Yang keempat yaitu perhatikan komunikasi nonverbal, yaitu ekspresi wajah, gerakan tubuh atau nada suara yang mendukung pesan atau yang ingin disampaikan. Kemudian berempati, kemudian berikan ruang untuk feedback. Pastikan ada kesempatan bagi audiens untuk bertanya atau memberikan tanggapan untuk memastikan pesan dipahami dengan baik dan benar. Oke, dalam budaya itu kadang-kadang kita berkomunikasi ada hambatan yang juga sangat penting. Misalnya pemahaman tentang low contact dan high contact. Coba apa itu sih? Low contact dan high contact pemahamannya. Selain itu juga ada namanya stereotip budaya. Apa itu stereotip budaya? Jadi kalau kita ingin berkomunikasi bisnis dengan orang yang beda budaya, kedua hal tadi itu sangat penting untuk kita pahami. Misalnya tentang high context dan low context. Ada negara-negara yang masyarakatnya itu memiliki corak budaya high context, dan kemudian ada juga yang memiliki corak budaya low context, ya. Di samping itu juga
ada hal lain yang sering kali menghambat, yaitu masalah stereotype. Coba, apa itu high contact dan low contact? Barangkali stereotype dulu, kalau udah dapat, apa itu stereotype? Oke, stereotip budaya yaitu pandangan atau anggapan umum tentang suatu kelompok budaya yang sering kali bersifat menyederhanakan, berlebihan, atau bahkan keliru. Stereotip ini biasanya didasarkan pada asumsi tentang ciri-ciri, perilaku, atau nilai-nilai tertentu yang dianggap berlaku untuk semua anggota kelompok tersebut. Contoh stereotip budaya yaitu seperti ada positif dan negatifnya ya, yaitu positifnya itu misal nih, orang Jepang dianggap sangat disiplin saat bekerja gitu kan, dia pekerja keras gitu kan, terus tepat waktu juga, terus orang Italia sering dikaitkan dengan gaya hidup santai dan makan makanan yang lezat. Kalau hal negatifnya yaitu orang tertentu dari wilayah tertentu dianggap malas atau tidak profesional. Kemudian anggapan bahwa orang dari budaya tertentu itu tidak menghormati waktu. Oke, kadang-kadang dalam konteks internal domestik di Indonesia sendiri ada stereotip. Ya, misalnya orang-orang dari suku Jawa itu seringkali memiliki stereotip bahwa mereka itu adalah orang yang susah untuk ditebak. Jadi mereka biasa berkomunikasi dengan gaya yang memerlukan konteks lebih dalam lagi ya. Sementara ada suku bangsa Indonesia yang biasa bicara ceplas-ceplos ya, yaitu misalnya orang Batak, orang Sumatera itu biasa mereka berkomunikasi dengan cara yang lebih lugas, lebih tegas, lebih jelas. Beda dengan orang Jawa yang lebih banyak konteksnya. Maka pemahaman tentang high content dan low content juga harus kita pahami. Apa itu high content dan low context? Jadi untuk low contact culture yaitu budaya dengan tingkat kontak fisik yang rendah. Nah, dalam budaya ini orang-orang cenderung menjaga jarak fisik yang lebih besar, tidak terlalu sering melakukan kontak fisik seperti berpelukan atau berjabat tangan. Jadi ada beberapa contoh negara yang termasuk ke budaya low contact, yaitu yang pertama seperti negara Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat. Sedangkan untuk high contact culture sebaliknya, budaya dengan tingkat fisik yang tinggi mengutamakan kedekatan fisik dan interaksi sosial. Jadi sebaliknya dari low contact culture yang tadi, yaitu dia beberapa negara yang sering melakukan kontak fisik seperti berjabat tangan dan berpelukan. Budaya ini lebih akrab dan hangat dalam komunikasi fisik. Ada beberapa negara yang sering melakukan hal tersebut, yaitu seperti Italia, Spanyol, dan beberapa negara Timur Tengah cenderung memiliki budaya high contact. Ya, dalam berkomunikasi itu tidak harus kita dalam bentuk lisan ya. Selain bentuk lisan, juga bisa bentuk tulisan, bisa juga berupa isyarat atau gestur, bisa juga berupa body language. Body language itu antara lain adalah masalah distance, masalah jarak. Ada masyarakat yang untuk mengekspresikan keakrabannya mereka itu berbicara dalam jarak yang cukup dekat, akrab, jarak keakrabannya sangat dekat. Misalnya orang Arab itu kalau ketemu dengan rekan-rekannya dalam rangka komunikasi, mereka itu maunya deket-deketan, bahkan seringkali cipika-cipiki yang berulang-ulang gitu ya. Dan mereka dalam bicara itu maunya dalam jarak yang cukup dekat lah. Sementara ada suku bangsa lain yang distance-nya itu lumayan jauh seperti bangsa Jepang. Bangsa Jepang merasa kurang nyaman kalau berbicara dengan orang lain dalam jarak yang terlalu dekat. Jadi mereka merasa akrab kalau jaraknya agak jauh. Maka yang jadi masalah adalah kalau katakanlah orang dari Arab ketemu orang Jepang, ya kan akan jadi masalah. Kenapa? Orang Arab maunya mendekat, orang Jepang maunya jauh. Maka terjadilah yang satu maju, yang satu mundur, ya kan. Kemudian satu karena memang budayanya maunya dekat, maju lagi. Yang ini karena budayanya nggak mau dekat, mundur lagi. Akibatnya mungkin dia bisa mulainya di sini, berakhirnya di sana itu pembicaraan karena beda-beda. Ya kan, cara berjabat tangan juga masing-masing kita lihat beda-beda.
Ada yang jabat tangan normal, ada juga yang disertai dengan gestur-gestur yang lain ya. Jadi intinya yang harus kita ketahui dalam rangka meningkatkan efektivitas komunikasi bisnis adalah kita memahami dalam konteks budaya ada hal-hal yang disebut sebagai tabu, ada hal-hal yang disebut sebagai satu hal yang biasa saja, ada hal yang nggak boleh dilakukan, dan itu harus kita ketahui. Jangan sampai kita punya mindset bahwa orang-orang itu berkomunikasi adalah sebagaimana cara kita berkomunikasi. Belum tentu, karena tiap orang itu kan memiliki background budaya yang berbeda-beda, ya kan, sehingga sangat mungkin akibat dari perbedaan itu akan menyebabkan terjadinya salah paham gitu ya. Berarti kesimpulannya memang kita harus bisa memahami background budaya. Baik, sebelum kita tutup mungkin ada satu pertanyaan lagi yang perlu kita pahami, yaitu cara meningkatkan efektivitas komunikasi itu seperti apa. Nah, kemudian ini mungkin bagaimana menghindari komunikasi yang gagal. Sebenarnya berlawanan dan itu satu kesatuan, tapi untuk lebih memperjelas mungkin perlu kita sebutkan hal-hal yang meningkatkan efektivitas apa, hal-hal yang harus kita hindari seperti apa. Dah dapat? Oke, silakan. Jadi meningkatkan efektivitas dalam komunikasi melibatkan berbagai aspek, baik itu dalam konteks personal maupun profesional. Jadi ada beberapa cara yang membantu meningkatkan efektivitas komunikasi, yaitu yang pertama dengan mendengarkan dengan aktif, yang kedua jelas dan terstruktur, yang ketiga sesuaikan dengan audiens, yang keempat non-verbal communication, dan yang kelima yaitu empati. Oke, jadi harus kita perhatikan itu karena prinsipnya people cannot not communicate. Artinya setiap unsur dari perilaku orang, baik itu ucapannya, ekspresi wajahnya maupun gerakan tubuhnya, bahkan pakaian-pakaian yang digunakan itu juga menyampaikan pesan kepada orang lain, sehingga kadang-kadang kita jadi bereaksi terhadap bukan kepada orangnya tapi kepada pakaiannya. Misalnya kamu melihat seseorang pakaiannya gitu sih pakaiannya gitu. Misalnya kamu ketemu orang Afrika, orang hitam tapi kemudian pakaian kuning menyala gitu kan, atau merah gitu kan, dalam pandangan kita yang beda budaya hal itu jadi aneh ya. Tapi bagi mereka ya memang itu budayanya. Jadi mungkin backgroundnya karena mereka tinggal lebih banyak di hutan atau di gunung pasir, sehingga ini orang Afrika udah warna kulitnya gelap, pakai baju yang pernah berdarah, ya mungkin supaya kelihatan. Nah, kalau nggak pakai begitu nggak kelihatan ya kan. Nah, jadi oleh karena itulah kita juga harus paham apa saja sih yang menyebabkan komunikasi jadi gagal. Oke, di sini menyebabkan itu dari yang menyebabkan komunikasi menjadi gagal. Banyak hal bisa menyebabkan komunikasi menjadi tidak memenuhi sasaran atau tujuan. Nah, ini harus kita waspadai. Jangan sampai kita yang pertama menganggap bahwa orang itu sama dengan kita, ya kan? Dari bahasa saja sudah jelas beda, dari kultur sudah beda, kebiasaan sudah beda. Jadi nggak mungkin lah dalam berkomunikasi mereka sama dengan kita. Ini harus kita perhatikan benar. Jangan sampai menjadi gagal. Apa itu yang menyebabkan gagal? Yang pertama itu ada pesan yang tidak jelas ya, informasi yang disampaikan itu terlalu rumit mungkin atau kurang lengkap dan jelas. Yang kedua itu kurangnya mendengarkan aktif ya. Salah satu pihak tidak fokus sehingga pesan tidak diterima dengan baik. Selanjutnya itu ada perbedaan persepsi, yaitu penerimaan dan pengirim memahami pesan dengan cara yang berbeda. Kurang pemilihan media yang salah, yaitu saluran komunikasi yang digunakan tidak sesuai, seperti topik penting dibahas lewat pesan singkat. Oke, mungkin sebagai penutup yang saya sampaikan bahwa stereotip budaya itu menyebabkan juga bagaimana sikap kita menghadapi mereka. Ya, katakanlah misalnya kita berhadapan dengan orang Jerman yang kita punya stereotipkan sebagai orang yang suka mencecar, mereka ingin detail, mereka itu berpengetahuan
lebih memandang orang lain lebih rendah dan sebagainya. Maka kalau kita mengetahui stereotip mereka seperti itu, kadang-kadang kita jadi susah menghadapinya. Ya, kita jadi overprotective, over preparation. Padahal belum tentu orang itu kayak gitu. Ini yang namanya stereotip itu pandangan umum saja. Ada orang Jerman yang sangat ketat, ada juga yang longgar dalam berkomunikasi. Ada juga mereka itu yang keras, tapi juga ada yang tidak terlalu keras. Ada yang non kooperatif, ada yang kooperatif. Kan namanya manusia, nggak mungkin seragam, ya kan? Cuma akan lebih baik kalau kita sudah memahami lebih dulu bagaimana gaya komunikasi mereka, sehingga kita bisa lebih mempersiapkan diri beradaptasi dengan apa yang menjadi untuk mereka. Demikian saja kira-kira sobat siapa yang bisa kita diskusikan, singkat memang, tapi mudah-mudahan ada manfaatnya dalam rangka meningkatkan pemahaman komunikasi kita di dalam rangka berbisnis. Oke, mungkin cukup sampai sini aja ya. Makasih banyak ya Pak Abdillah Sani sudah menyempatkan waktunya dalam topik kita pada siang hari ini. Semoga ini bermanfaat bagi yang menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.